Memang kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu, nenek moyang kita pasti sudah melakukan seperti ini, berkaitan dengan hal mistis, berkaitan dengan hal magis. Kebangkitan Nusantara sih 2020. Kita di restart semua ibarat. 2021 baru kita jalan. Gitu. Nih lagi nih Mas Hal, apa sih yang tujuannya Mas Hal menjalani ini akhirnya? Kalau aku ya memang kayak ini adalah bonus bisa menghasilkan sesuatu dari sini. Tapi buat aku bisa berbagi cerita dengan orang banyak, dan buat aku sendiri pribadi aku bisa mendapatkan pembelajaran untuk aku bisa lebih menghargai hidup. Dan selalu diingatkan, sebenarnya diingatkannya apa? Diingatkannya itu adalah untuk terus dekat dengan Gusti Allah gitu. Karena kadang-kadang kita aku juga ya namanya manusia pasti ya suka lupa apa ya namanya manusia gitu. Tapi dengan aku selalu kalau kasih ketemu kisah-kisah sedih mereka ini tuh aku mendapatkan pelajaran dari situ. Dan aku berharap dengan berbagi cerita ini teman-teman yang di rumah juga bisa mengambil sedikit atau mengambil cerita dari apa yang aku ceritakan itu untuk pelajaran juga gitu, untuk lebih menghargai hidup. Kalau aku itu ya pengennya gitu. Ya, sama sih Mbak. Misi kita saya sama Mbak Sarah tuh misinya sama sebenarnya. Kita terlahir di sebenarnya generasi reformasi sebenarnya ya. Jadi nanti akan membawa generasi muda, terutama Nusantara Indonesia ini untuk menuju kejayaan lagi. Jadi memang amanah kita nanti untuk membangkitkan sejarah-sejarah leluhur, Mbak, sebenarnya. Sejarah-sejarah leluhur yang sudah hilang. Pendahulu-pendahulu kita, pahlawan-pahlawan kita sebenarnya seperti apa sih? Karena kalau kita lihat kan pahlawan-pahlawan kita kan tidak semuanya tercantum di buku sejarah. Pahlawan-pahlawan kita seperti dulu Mbak, waktu ke Cepu contohnya, terus ke Ngawi, ke Benteng Van den Bosch itu. Sebenarnya kita hanya menjadi penyambung lidah Mbak Sarah. Saya, Mbak Sarah dan teman-teman yang lain itu hanya menjadi penyambung lidah untuk menyampaikan ini. Karena kita semua harus meneruskan karma baik dari leluhur kita dahulu, kakek-kakek kita dulu. Diwariskan ke cucunya itu biar berguna lah. Ini seperti ini, nanti biar tidak lupa kepada leluhurnya, dalam artian kita bangsa yang besar, bisa menguasai dunia dan macam-macam gitu, yang destinasi kita itu banyak, kita kekayaannya banyak. Kalau kita bilang hantu mau studi sampai S5 itu ya hantunya akan habis untuk Indonesia. Tetapi di balik itu berarti kita ngelihat hantu nggak hanya buat takut-takutan, ternyata kita itu kaya banget loh. Kalau di luar negeri cuma ada Dracula, zombie, apa kita kan pocong, ada pocong merah, pocong hitam, pocong apa gitu kan banyak banget gitu. Nah, kita harus membangkitkan itu sih. Ya, betul. Sama ini sih kenapa aku suka banget sama kisah Tanah Jawa, karena ya itu mengingatkan lagi, oh iya ya, kita tuh terlalu sibuk mencari keluar, ternyata di tanah sendiri tuh ceritanya banyak yang tidak terungkap, yang belum terungkap, atau mungkin kita tahu tapi kita kayak nggak peduli gitu. Dan hey, sebenarnya perjuangan leluhur kita itu luar biasa loh, dan di tanah sendiri. Dan dan cerita-ceritanya tuh macem-macem gitu, pengkhianatan, kisah cinta juga, perjuangan untuk sebenarnya kayak perebutan wilayah untuk sebenarnya Nusantara maju, kan itu banyak banget gitu. Sampai sebenarnya akhirnya gimana sih kita bisa jadi seperti ini, kan pasti karena beliau-beliau juga gitu. Dan ini kalau menurut aku guys, banyakin nonton kisah Tanah Jawa, baca buku, research, dan mulai cari tahu tentang sejarah kalau menurut aku ya, karena banyak yang sudah meninggalkan gitu, karena mungkin menurut mereka nggak seru, tapi hey, seru loh. Kalian harus tahu dan harus paham kita menginjak ini di tanah mana, di tanah siapa gitu. Kalau buat aku. Nanti benar sih Mbak, insya Allah juga saya nonton sampai tak ulang-ulang. Dan kalau nonton DMS ataupun dulu acara Mister Tukul jalan-jalan ya kan sering masih di aku juga. Kadang saya masih tak ulang-ulang gitu. Jadi ya kayak Mbak Sarah ke Ngawi, kemudian ke Cepu, terus kemudian ke rumah sakit mana itu dulu pernah di luar Jawa, itu juga saya pernah nonton ceritanya. Ya saya cuman waktu itu nggak nyangka sih Mbak ya kok bisa ketemu gitu kan, ya nggak mungkin dalam tanda kutip, tapi ya alam semesta dan Tuhan Yang Maha Kuasa memang kalau sudah menakdirkan untuk diberikan misi, untuk diberikan apa, pasti jodoh dalam tanda kutip itu pasti ditemukan gitu. Nggak usah ngoyo istilahnya,
Ya sudah wayai, sudah saatnya ya pasti nanti akan ketemu. Iya. Yeay, oke ini guys, udah sejam, gak kerasa banget. Ini adalah awal dari kolaborasi romantis dari Misteri Sarah dan Kisah Tanah Jawa. Jadi kalian bersabar aja, tenang aja. Kami insya Allah kita sedang merencanakan sesuatu dan doakan semoga ini lancar semua dan kita semua diparingi kesehatan ya guys. Jadi bisa Amin, ya. Bisa menjalankan ini ya guys ya. Dan Saradix jangan lupa serbu YouTube-nya Kisah Tanah Jawa, kita bikin 1 juta. Coba, bisa nggak tuh Saradix bikin 1 juta? Gimana? Kalau misalnya bisa, kalian luar biasa. Ini Saradix ini Mas Hal, mereka sweet banget. Kayak nggak tahu ya kenapa ya, karena apa karena aku juga ke mereka, aku sayang gitu mereka, terus aku bisa kerasa gitu mereka yang sweet banget bisa nge-DM tuh pakai puisi, pakai pakai apa namanya kayak menyatakan sukanya tuh lucu gitu, aku suka banget, kayak seneng. Thank you ya Saradix dan Javanika. Tuh banyak Masal yang masih stay, ada berapa tuh aku nggak bisa siwer aku. Iya, ini keburu-buru nggak tahu Mbak Sarah, mungkin enggak, kita Mas Hal mau menit ngobrol lagi lagi. Oh boleh. Iyalah, nunggu dulu ya. Mas Hal masih ini guys, masih penasaran guys. Iya. Ya aku kita minum ya gimana. Iya sama-sama Mbak. Ya ini juga teman-teman ya, baik teman-teman Saradix ataupun Javanika, kita sebenarnya juga pasti nanti kalau bertemu pasti akan ditemukan, karena kita nggak akan selamanya bisa seperti ini. Baik saya sama Mbak Sarah juga kita butuh regenerasi sebenarnya. Jadi kan sayang ya sebenarnya kalau mungkin juga punya kemampuan ataupun diberikan titipan, itu kalau kita nggak bergabung-gabung, kita sendiri berdua juga dan teman-teman yang lain juga nanti berat gitu. Dalam arti kita kan bersama-sama nih melihat lagi kejayaan Nusantara itu seperti apa, sebenarnya kita semuanya bersama-sama. Jadi baik Saradix dan Javanika, saya, Mbak Sarah, dan teman-teman lainnya gitu, juga nanti akan gerakin. Jadi semoga kita 2045 itu menjadi Indonesia maju gitu bareng-bareng. Walaupun caranya lewat seperti ini gitu ya, dalam artian memang kalau kita melihat 2000 tahun yang lalu, 3000 tahun yang lalu, nenek moyang kita pasti sudah melakukan seperti ini, berkaitan dengan hal mistis, berkaitan dengan hal magis, tentang hal metafisika, supranatural, kebatinan itu pasti. Sehingga kita, kenapa sih kok Indonesia ini kaya alamnya, kaya keseniannya, kemudian banyak orang-orang dan kemampuan hebat dengan kemampuan metafisika yang luar biasa ya, leluhur kita yang mewariskan ke kita hari ini. Jadi memang kebangkitan Nusantara sih 2020. Kita di restart semua ibarat. 2021 baru kita jalan. Gitu. Udah mulai. Tuh, ada yang bilang bikin kelas online. Nah, nanti bisa pengampunya bisa saya sama Mbak Sarah tuh, nanti Mbak Sarah bawa mata kuliah apa gitu. Atau kita belajar kelompok itu juga bisa. Semuanya bisa dipelajari sebenarnya, karena kalau kita melihat metafisika itu sebenarnya semuanya bisa dilogiskan, bisa dinalar, karena berkaitan dengan hukum kekekalan energi. Energi itu tidak akan musnah tapi hanya berubah bentuk. Itu sih Mbak. Tuh apa tuh apa nih Saradix Jogja. Nah lo ada apa tuh 2045. Nah makanya dari sekarang harus mulai aware ya, harus mulai aware supaya kedepannya nih sesuai jalur nih, sesuai dengan apa yang sudah di apa ya. Aduh, ntar ini deh susah jelasinnya kalau aku ngomongin. Iya Mbak. Besok kalau kita ketemuan semua aja ya. Nanti. Iya ya. Aku mau ngomongin nanti deh. Masih di delete. Belum boleh disampaikan berarti.